Itulah hisabnya bagi orang-orang kafir, hisab takrir, formalitas, karena mereka tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian bagi orang yang beriman, hisabnya dua. Ada hisaban yasira, memang mudah. Ada hisaban asira, hisab yang sulit. Apa bedanya hisab mudah dan hisab sulit? Kalau hisab itu mudah, ini disebut dengan hisabul ardi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tiga perkara ini, mana yang lebih dahulu, hisab ataukah timbangan, ataukah pembagian suhuf catatan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang pertama timbangan dulu, kemudian yang kedua pembagian suhuf catatan, kemudian yang ketiga baru terjadi hisab. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana nukilkan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, bahwa yang pertama adalah hisab dulu, yang kedua baru timbangan, yang ketiga baru pengambilan suhuf catatan. Kemudian pendapat yang ketiga ini Imam Safarini mengatakan bahwa yang pertama pembagian suhuf dulu, baru kemudian hisab, baru kemudian timbangan. Wallahu a'lam. Saya cenderung kepada pendapat yang keempat. Dan ini pendapat Al-Imam Al-Baihaqi yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahumullahul jami', mengatakan bahwa yang pertama hisab, setelah hisab baru kemudian suhuf, pengambilan suhuf, kemudian yang terakhir baru mizan, timbangan. Hisab, setelah dihisab, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menaburkan suhufnya, disuruh mengambil. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, bahkan dengan tangan kiri di balik punggungnya. Baru setelah itu adanya mizan. Dan ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, di mana hadis ini disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia aku mendengar Nabi SAW bersabda, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan seorang hamba pada hari kiamat, kemudian dia mengakui dosa-dosanya, sehingga idza ra'a annahu qad halak, ketika dia melihat bahwa dia akan hancur, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru halaka al-yawma. Ketika engkau di dunia, aku tutup aibmu, maka pada hari ini aku ampuni dosamu. Jadi ada seorang hamba, kemudian dihadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah bertanya soal nikmat yang Allah anugerahkan selama di dunia. Bukankah aku sudah memberi ini dan itu? Iya, betul. Bukankah aku sudah memberi ini dan itu? Iya, betul. Kenapa kau begini dan begitu? Kenapa engkau begini dan begitu? Terus diberikan pertanyaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia merasa bahwa dia tidak pantas lagi masuk surga, terlampau banyak keburukan yang dia lakukan, tiba-tiba Allah mengatakan, inni satartuha fid dunya, aibmu sudah kututupi di dunia. Ingat, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menutup aib kita, tidak ada manusia harganya di hadapan manusia yang lain. Manusia dihormati itu karena Allah tutupi aibnya. Kalau aib kita dibongkar oleh Allah, satu dunia manusia pasti menghinakan manusia. Maka beruntunglah, bersyukurlah Allah tutup aib kita, sehingga banyak orang yang muliakan kita. Dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika dia ke pasar, tiba-tiba datang murid-muridnya dari mana-mana, hendak menolong Imam Ahmad, dan mengatakan, jangan, biar barang ini aku yang bawa. Kalian menghormatiku itu karena Allah menutup aibku. Seandainya Allah buka aibku, kalian letakkan pasir di atas kepalaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bahwa Al-Hafidh Al-Hakami
dan juga Al-Imam Baihaqi berdasarkan zahir hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, aku tutupi aibmu di dunia, sekarang ku ampuni dosamu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, thumma yu'ta atau thumma yu'ta kitabu hasanatihi biyamini. Kemudian diberikan padanya catatan kitabnya dengan tangan kanannya. Adapun orang kafir dengan tangan kirinya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'ala dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan sebuah kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Allah, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim. Dari zahir hadis ini, maka sangat cocok dengan pendapat Al-Imam Al-Baihaqi yang dikuatkan Al-Hafidh Al-Hakami, bahwa proses antara hisab, mizan dan suhub itu diawali dengan hisab dulu, baru pembagian catatan, baru kemudian terjadi mizan. Bicara tentang hisab, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah mereka tidak dihisab. Seperti ketika Nabi SAW bicara tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi SAW menceritakan siapa mereka. Kata Nabi SAW, alladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta diobati dengan besi panas, orang yang senantiasa tidak tatayur, menganggap sial dan untung itu kepada selain Allah, dan orang yang menambatkan hati bertawakal kepada Allah. Mereka lah sifat-sifat ini kalau terkumpul pada seorang hamba, maka orang ini akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah amara Allahu munadiyan yunadi. Apabila datang hari kiamat, maka Allah panggil penyeru untuk menyeru. Apa seruannya? Seruannya, man kana lahu 'ala Allah ajrun, barang siapa yang punya pahala di sisi Allah, berdirilah kalian. Kemudian berdiri orang-orang yang ketika di dunia suka memaafkan, mudah memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang suka memaafkan, suka mengislah, maka pahalanya akan diberikan kepada Allah. Maka orang yang suka memaafkan dan suka islah, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian orang yang kedua, Nabi SAW menjelaskan, kemudian penyeru akan mengatakan, siapa yang punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyakum, berdirilah. Maka kemudian berdirilah orang yang kedua. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukan ini dan itu. Dalam riwayat, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Maka orang-orang yang mati syahid, mereka punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang mati syahid, masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Kemudian juga penyeru menyerukan lagi, siapa yang punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyakum, berdirilah. Kemudian berdirilah orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat itu, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian orang-orang ini dimasukkan tanpa hisab dan tanpa adab, direct masuk surga. Sebagian para ulama ketika menyebutkan amalan-amalan yang mendatangkan seseorang sehingga ketika dia masuk surga tanpa dihisab dan diadab, di antara amalannya adalah amalan-amalan pertama, orang-orang yang istiqomah. Yang kedua, orang-orang yang punya akhlak yang indah. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah.
Kemudian yang keempat, orang yang ittiba'us sunan, senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kelima, al-qiyam bi a'malil ukhra, dia berusaha untuk beramal dalam rangka untuk orang lain. Kebaikannya diberikan kepada orang lain, karena orang yang paling manfaatlah anfa'uhum linnas, orang yang manfaat bagi orang lain. Dan begitu seterusnya, termasuk orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, kemudian sungguh-sungguh dalam beramal saleh, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan ini, kata para ulama, salah satu penyebab orang akan dibebaskan dari hisab dan adab. Jadi yang pertama ada hisab, maksudnya ada orang-orang yang tidak dihisab. Yang kedua, orang-orang kafir, mereka dihisab, tetapi bukan dihisab amalannya, karena orang kafir tidak punya amalan, apa yang mau dihisab? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'maluhum karomadin istaddat bihirrih, amal mereka bagaikan debu yang dihempas angin sehingga habis. Lalu apa yang dihisab? Amalan kebaikan yang enggak ada. Ulama mengatakan mereka tetap dihisab, tetapi bukan dihisab amalnya, karena orang-orang kafir, orang musyrik tidak punya amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis, lebur semua amalanmu, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Maksud hisab bagi orang kafir hanyalah hisab takrir, hisab pengakuan kekufuran mereka. Bukankah kau sudah berzina? Ya. Bukankah kau sudah minum khamar? Ya. Bukankah kau sudah begini, semua maksiat disebutkan, dan dia mengiyahkan semuanya. Itulah hisabnya bagi orang-orang kafir, hisab takrir, formalitas, karena mereka tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian bagi orang yang beriman, hisabnya dua. Ada hisaban yasira, memang mudah. Ada hisaban asira, hisab yang sulit. Apa bedanya hisab mudah dan hisab sulit? Kalau hisab itu mudah, ini disebut dengan hisabul ardi, di mana seseorang mukmin ketika dihadapkan kepada Allah, dia tidak dituntut menjawab pertanyaan, dia hanya disuruh mendengarkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala dan dosanya di bumi, dia mendengarkan semuanya, ya. Dia mengakui, tapi dia tidak dituntut untuk menjawab. Maka ini hisaban yasira, hisabnya mudah. Tapi yang kedua dituntut menjawab. Bukankah aku sudah begini dan begitu? Kemudian dia menjawab. Bukankah aku sudah begini dan begitu? Kemudian dia menjawab. Kalau terjadi dialog ketika hisab, maka Rasul mengatakan, man nukisha fil hisab udzib. Siapa yang terjadi perdebatan antara Allah dan hambanya ketika dihisab, pasti akan diazab orang ini. Itulah hisaban asira, hisab yang sulit sekali, ya. Dan manusia sekali lagi harus tinggal di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Apakah semua manusia tinggal 50.000 tahun? Tidak. 50.000 tahun itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Orang yang beriman tidak akan lama hisabnya. Nabi SAW hanya menyebutkan hisabnya bagi umat Rasul, dan umat Rasulullah orang yang pertama dihisab. Kata Nabi SAW, nahnul awwalun, nahnul akhirun, al-awwalun, kita umat yang terakhir, tapi orang yang pertama dihisab. Dan hisabnya umat Islam cepat, ma'ruf, sesuai dengan akal, karena memang usia umat kita tidak panjang, hanya sekitar 60-70 tahun saja, sehingga tidak banyak yang dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan umat dulu yang panjang-panjang, amalannya juga banyak, maksiatnya juga banyak, sehingga lama pula hisabnya bagi mereka. Tapi hisabnya bagi umat Islam, umat Rasul yang beriman, hanya separuh hari saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.